Bukan Mustang EcoBoost, bukan Mustang GT biasa. Ini adalah Mustang Bullitt tahun 2019. Selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi hari ini kita lagi ada di showroom Welfart yang berada di Bursa Mobil BSD. Hari ini kita mau review Mustang Bullitt tahun 2019 ini. Jadi kita mau kilas balik sedikit ke sejarahnya dulu. Mustang Bullitt merupakan versi edisi spesial dari Mustang GT Fastback yang diciptakan sebagai tribut untuk film legendaris Bullitt yang rilis pada tahun 1968. Nah, unit yang ada di depan kita ini adalah Mustang Bullitt 5000cc V8 dan menariknya mobil ini sudah dimodifikasi dengan penambahan supercharge sehingga tenaga yang awalnya sekitar 480 horsepower kini meningkat drastis menjadi kurang lebih 800 horsepower. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sejarahnya dan ini dia mobilnya Mustang Bullitt tahun 2019 dengan warna ciri khasnya yaitu Dark Highland Green. Unit yang ada di sebelah kita ini satu-satunya di Indonesia. Bener-bener cuma ada satu di Indonesia. Wow. Dan kalau kita lihat kurang lebih tampaknya seperti ini. Dan unit yang ini dia sudah dilakukan beberapa mods. Salah satunya bisa kita lihat dari bagian depan ini. Ini dia untuk kap mesinnya, dia ini sudah diganti dengan yang model ada air scoop-nya di bagian depan sini. Terus juga kalau kita lihat ke sisi bagian grill, dia grillnya juga sudah diganti, ada emblem Cobra-nya dan juga ini berbahan karbon. Terus kalau kita lihat ke sisi bagian headlamp-nya, ke bagian bumpernya, bahkan ke keseluruhannya ya, ini mirip sekali dengan Mustang GT karena memang mobil Mustang Bullitt ini base-nya itu adalah dari Mustang GT. Ke sisi bagian samping, kita mulai dari bagian velgnya dulu. Ini velgnya benar-benar ciri khas Mustang Bullitt ya. Ini benar-benar berbeda. Kalau kita lihat dia berwarna hitam dan juga lipsnya ini berwarna silver dengan remnya sudah menggunakan Brembo. Ukuran bannya sendiri dia untuk bagian depannya di ukuran 255/40 ring 19. Terus kita lanjut lagi ke sisi bagian samping. Dia ini juga side skirtnya sudah diganti dengan yang model karbon, terus juga di handle-nya ini sudah diganti dengan yang model karbon juga dan sudah ada akses smart key-nya. Lalu sebelum kita ke sisi bagian belakang, kita lihat ini. Ini panel quarternya bener-bener dia keluar banget, bener-bener kelihatan kayak wide body, padahal ini bawaan dari mobilnya. Terus kalau kita lihat di bagian ban belakangnya ini, dia ini menggunakan ukuran 305/35 ring 19. Wow, sangat amat lebar karena mobil ini penggerak roda belakang dan memang tenaganya yang tadi kita sudah sebutkan sangat amat buas, yang artinya membutuhkan traksi yang sangat besar dan yang dilakukan oleh mobil ini adalah dia membuat ban yang sangat lebar. Wow, ini sih benar-benar lebar banget ya. Lalu kita lihat ke sisi bagian belakangnya, ini dia sudah ditambahi dengan spoiler. Ini add-on ya, karena bawaannya ini dia tidak ada spoilernya. Terus kalau kita lihat ke bagian stop lamp-nya, ini dia warna clear. Namun yang ini sudah ditambahi aksen karbon. Dan kalau kita lihat ke sini, dia ini satu-satunya emblem Cobra-nya ya, ciri khas Mustang. Karena sebenarnya kalau Mustang Bullitt yang stok, itu bagian depannya grillnya itu hanya polos, tidak ada emblem Cobra sama sekali. Cuma karena yang ini sudah diganti grill depannya, jadi dia ada Cobra-nya juga di bagian depan. Ini tulisannya Shelby GT 500 Ford. Wow. Terus kalau kita lihat ke sisi bagian bawah, dia exhaust-nya ada kanan kiri ya. Ada dua, jadi totalnya 4 dan pastinya ini 4-4-nya aktif. Terus juga di sini ada add-on diffuser yang sudah diganti dengan karbon juga. Kurang lebih seperti itu. Sekarang waktunya kita masuk ke sisi bagian dalam mobilnya dan kita sekalian dengar suara dari mobil ini. Sekarang waktunya kita nyoba dengerin knalpot dari mobil ini. V8 5000cc supercharged. Langsung aja kita nyalain ya. Kita dengar suaranya. Ini kita ada POV dari dalam dan juga POV dari luar. Ini dia transmisi manualnya. Yuk kita langsung nyalain. Wow.
suaranya bener-bener ngagetin. Apalagi tadi ketika kita di sisi bagian belakang, pas lagi ngerekam, bener-bener suaranya wow. Suara dari V8 5000cc supercharged. Wow, bener-bener ini definisi muscle car ya. Dan tadi kita gasnya itu ketika kita lagi ada di mode Sport Plus. Yang pertama itu kita gasnya di sekitar 3000 rpm. Lalu yang kedua itu kita gas sampai dengan sekitar 5.000-an 6.000 rpm. Wow, jadi itu kurang lebih suara mobilnya ketika dia sedang mengaum ya, atau apa bahasanya ya, benar-benar ketika mobil ini diajak untuk sedikit lebih buas, benar-benar hasil jadinya sangat amat buas dan mengerikan. Dan juga Mustang Bullitt ini hanya tersedia di satu pilihan transmisi, yaitu manual. Jadi benar-benar kalau kita bilang sih mobil ini benar-benar mempertahankan heritage, dan juga mungkin sangat amat tepat kalau disebut mobil ini reinkarnasi dari Mustang GT Fastback. Sebelum kita mau ngebahas posisi duduk dan segala macamnya, ini kita mau ngebahas apa aja yang ada di bagian speedometernya. Pertama kita lihat dari bagian setirnya, ini ada logo Bullitt ya. Dan juga di bagian atas ini ada indikator untuk RPM dan juga speednya. Nah ini dia, sekarang dia 800 rpm dan speednya 0. Lalu kita bisa klik tombol yang berlogokan kuda di sini untuk kita mengatur berbagai pilihannya. Salah satunya exhaust mode-nya. Ini ada quiet, lalu kita ubah menjadi normal. Wow, dia langsung suaranya keluar. Dan juga tadi pada saat startup itu sedang berada di mode normal. Lalu setelah exhaust mode, di sini ada performance shift indicator, shift point, shift tone-nya bisa diatur semua. Lalu di sini ada launch control yang ketika kita klik, dia ini bisa kita set sampai dengan RPM-nya. Kita mau set dia startnya mulai dari berapa? Minimumnya 3000 dan maksimumnya di 5500. Wow. Kalau memang kita lihat dari spec sheet mobil ini, memang peak powernya itu ada di 7000 rpm. Lalu di sini dia juga ada rev match-nya, terus gauges-nya juga ada. Nah ini dia ada inlet air, cylinder head, air fuel ratio, vacuum, dan juga battery voltage-nya. Lalu kalau kita lihat di tombol setir bagian kiri, di sini juga ternyata mobil ini ada adaptive cruise control-nya ya, yang bisa diatur mulai dari jaraknya ke depan, terus juga ini bisa kita set untuk si cruise control-nya. Cuma ini kita matiin lagi aja. Keren juga ya, walau dia transmisi manual nih, by the way, manualnya short shift ya. Wow. Tapi dia ternyata masih bisa menggunakan adaptive cruise control. Lalu kita lihat ke sisi bagian tengah, ini dia sudah diganti dengan yang aksen karbon ya. Mulai dari panel di bagian tengah sini, terus juga transmisinya ini udah diganti karbon, sampai dengan ke handbrake-nya sudah diganti karbon. Dan juga ini untuk dashboardnya semua sampai dengan door trim juga semuanya sudah diganti karbon sampai dengan ke sisi bagian atas sini. Kita lanjut ke sisi bagian tengah. Yang pertama di sini ada engine start stop, lalu di bagian sini ada hazard. Lalu ini untuk mematikan traction controlnya. Nah ini dia traction control off. Cuma kayaknya kita nggak tahu gimana mobil ini jadinya kalau traction control dimatiin. Pastinya akan buas banget. Oh ini lalu untuk kita mengatur untuk steeringnya. Ini normal steering, terus bisa sport steering, comfort steering, dan normal steering lagi. Jadi ada 3 pilihan ya. Dan juga di bagian sini untuk mengatur driving mode-nya. Coba kita set. Dia bisa menjadi normal. Lalu Sport Plus, oh dia speedometernya langsung berubah ya ketika Sport Plus, dan menunjukkan RPM-nya sampai dengan 8000. Wow. Lalu juga ada race track. Oh ini race track bener-bener, jadi informasinya itu yang ditunjukkan hanya kecepatan, posisi gigi transmisi, dan juga RPM. Hanya itu saja. Lalu kita cek lagi ke atas, di sini ada drag strip. Wow. Lalu dia ada snow ataupun wet. Dia balik lagi ke instrumen seperti umumnya. Dan kita baru ngeh juga ya, dia ternyata top speednya sampai dengan 300 km per jam untuk di bagian speedometernya. Kita belum tahu aktualnya mobil ini ada di berapa ya. Nah ini dia untuk kita kembali normal. Lalu sekarang kita mau review untuk posisi duduknya. Yang kita rasain mobil ini
Memang mobil ini walau dia sebenarnya hanya 2+2 seater, tapi mobil ini tidak terasa kecil sama sekali. Ketika kita ngelihat kap mesinnya ke arah depan, dia bener-bener panjang banget. Terus juga untuk lebarnya, dia berasa lebar, tidak terasa sempit, kaki nggak sempit sama sekali. Posisi duduknya juga bener-bener bisa diatur. Dia elektrik untuk maju mundurnya, tapi untuk recliningnya dia masih manual. Dan kalau kita lihat sebenarnya tidak ada teknologi yang begitu spesial ataupun begitu modern, karena mobil ini benar-benar dibikin seminimalis mungkin. Karena tujuan utamanya itu adalah tribute ke Mustang GT Fastback yang ada di film Bullitt tahun 1968. Jadi mobil ini dibikin mungkin seminim itu untuk fiturnya, tapi seminim-minimnya juga udah cukup banget sih. Yang utama sih tetap mesin 5000 cc-nya. Nah, wow, kita masih benar-benar speechless, benar-benar ngelihat mobil ini tuh keren banget. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk review Mustang Bullitt tahun 2019 5000 cc V8 manual 6 speed ini. Mobil ini cuma ada satu di Indonesia, dan mobil ini lokasinya ada di showroom Welfare Motor Internasional yang berlokasi di Bursa Mobil BSD. Jadi kalau teman-teman tertarik sama mobil ini, kalian pasti nggak bakal bisa nemuin di mana lagi, karena cuma ada satu dan lokasinya ada di showroom ini. Jadi kalau emang tertarik, bisa langsung main-main ke showroomnya. Nanti untuk nomor marketing dan juga Instagramnya akan kita cantumkan di deskripsi. Jadi kurang lebih segitu aja untuk review Mustang Bullitt yang satu ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai dengan habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kami. Jadi sekian aja kayak gitu. Kita mau ngelanjutin ngeliat kecantikan dari mobil ini. Waduh, bener-bener kayaknya kita duduk di sini sambil ngeliatin mobil ini aja udah happy banget ya.